pemirsa, untuk menjawab persoalan ini sudah bersama saya Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Haris Muhammadun. Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama, terima kasih. Pak, bagaimana sih Bapak melihat kepatuhan masyarakat Jakarta dalam bertransportasi, terutama untuk bisa tidak menggunakan jalur Transjakarta? Ya, Mas Faris, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya pikir memang kepatuhan masyarakat Jakarta untuk mentaati sterilisasi busway atau jalur Transjakarta tidak dilewati oleh mereka itu ya masih kurang. Nah, oleh karena itu tentunya memang paket regulasi itu kan bisa sukses terimplementasi dengan baik ketika ada triple E. Yang pertama adalah engineering ya. Engineering kita perlu lakukan rekayasa ya. Itu kan kenapa busway itu ada jalur sendiri? Itu kan agar supaya transportasi umum itu diunggulkan, diberi keunggulan. Dari kecepatan rata-ratanya dia bisa lebih unggul dibandingkan kendaraan pribadi. Karena kita tidak bisa lagi mengandalkan kendaraan pribadi atau memperlebar lagi jalan, itu nggak mungkin lagi. Mahal sekali biayanya. Buat flyover mahal sekali. Oleh karena itu kita rubah agar orang itu pindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Maka diberikanlah keunggulan dengan engineering atau E yang pertama itu yaitu lajur khusus bus. Nah, yang kedua education. Jadi kita didik masyarakat. Ini sudah diberi lajur khusus, ini hanya khusus untuk busway, khusus untuk Transjakarta. Maka yang lain di luar jalur khusus itu. Nah, tentunya setelah diedukasi itu tetap harus ada enforcement, ada pengawasan. Nah, kalau yang namanya enforcement itu ya harus ada penalti. Nah, kenapa sekarang ini masyarakat Jakarta ini kok misalnya masih kurang patuh? Karena ini kita terbiasa taat bila mana ada yang melihat. Kalau penalti nggak dilakukan, pengawasan nggak dilakukan, kita belum bisa mengandalkan dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, Bapak, pertanyaan yang umum ada di masyarakat, mengapa masyarakat pengguna kendaraan pribadi tidak boleh masuk ke jalur Transjakarta? Padahal mereka mengatakan, oh kita kan sama-sama bayar pajak juga, Pak. Apa nih, Pak, jawabannya? Memang kita sama-sama bayar pajak, tapi kan selalu bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tentunya tidak bisa memuaskan semua pihak. Tetapi kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu ya dia harus berlandaskan kepada ya tujuannya apa, kebermanfaatannya apa. Jadi gini, Jakarta ini kan dulu diprediksi saat busway pertama kali diluncurkan oleh Pak Gubernur Sutioso saat itu kan tujuannya memang kalau kita nggak lakukan revolusi transportasi, maka yang terjadi adalah orang nanti begitu keluar rumah sudah macet. Yang terjadi bukan kendaraan di Jakarta itu di jalan-jalan itu bergerak, tapi malah parkir. Nah, itulah makanya Jakarta tidak mungkin kita menggelontorkan anggaran lagi untuk melebarkan jalan, membangun jalan baru. Artinya kita harus switch dengan istilah kalau di transportasi itu transport demand management. Jadi kita harus switch dari supply side, yaitu menyediakan supply-nya, ya kan, ke switch ke demand, atur demand-nya. Ya, gimana caranya? Berikan keunggulan transportasi publik. Kalau transportasi publik itu diberi keunggulan, salah satunya adalah jalur sendiri, maka dia pasti akan lebih dipilih oleh masyarakat. Apalagi dari mulai 2002 diluncurkan dulu sampai sekarang, ya itu tarifnya masih 3.500. Jadi itu kan masyarakat yang diuntungkan, gitu loh. Nah, ketika itu namanya aturan, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh juga harus legowo, hormati teman-teman yang mau naik ke transportasi publik. Nah, disinilah sebetulnya selalu pemerintah pasti akan melihat kebermanfaatan. Nah, kebermanfaatan itu tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk bangsa, untuk negara. Kenapa? Karena kalau seandainya negara atau kota itu macet, produktivitas kerja kita akan menurun. Kalau produktivitas kita kerja menurun, maka juga
PDRB akan turun, ekonomi juga akan lumpuh. Makanya kalau di istilah transportasi adalah urat nadi perekonomian. Nah, oleh karena itu kita buat transportasi kita menjadi aman, tertib, dan lancar. Tadi Bapak berbicara soal enforcement atau kita bisa bilang sebagai penegakan aturan, Pak. Bapak bagaimana melihat situasi saat ini, penegakan aturannya seperti apa menurut pandangan Bapak? Apakah sudah tepatkah atau butuh sanksi yang lebih keras lagi? Pelaksanaan pengawasan kita ini harus bisa memanfaatkan teknologi. Ya, jadi mungkin Pak Kapolri saat itu ya meniadakan tilang manual. Itu kan karena tidak bisa ada evidence base. Nah, sekarang ini kan sudah ada ETLE. Nah, ETLE itu sangat bagus banget gitu loh. Pemerintah DKI Jakarta itu bekerja sama dengan Polda Metro. Kami yang dengan APBD kami yang menyediakan ETLE itu. Nah, harapannya adalah teman-teman dari Polda Metro, terutama yang di Lantas, ya di Lantas Polda Metro, itu bisa melaksanakan penilangan dengan evidence base, dengan bukti, ya. Karena masyarakat kita ini kalau belum ketangkap tangan jebret gitu, dia pasti akan ngeles. Nah, sebetulnya ETLE inilah harapan satu-satunya. Makanya supaya nggak bertentangan dengan amanah dari Pak Kapolri, arahan Pak Kapolri kan tidak ada tilang manual, bagus. Karena Pak Kapolri pengen itu ada evidence base. Makanya ETLE itulah yang harus digunakan. Nah, sekarang kita sudah banyak. Kami akan berikan rekomendasi kepada Pak Gubernur agar bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang ada di Jakarta ini, ya kan, dendanya bisa masuk ke APBD. Nah, duitnya dipakai untuk membangun transportasi publik. Nah, selain dendanya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan transportasi publik, efek jerahnya itu juga akan kerasa. Bukan berarti dalam tanda kutip, oh kok Bapak membangun dengan dana-denda. Enggak begitu. Tapi ini adalah sebagai supaya bisa termanfaatkan denda-denda itu sambil membangun behavior. Kalau misalnya silahkan kamu misalnya mau melanggar lalu lintas 5 kali, ya nggak apa-apa. 5 kali 500.000 per hari kuat. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kita harus punya evidence base, ya. Dasarnya harus bukti. Kalau di capture dengan ETLE, nggak bisa ngelak lagi. Selesai. Selesai. Saran apa nih yang bisa Bapak berikan kepada pihak kepolisian dalam penegakan hukum tentunya terkait sterilisasi jalur Transjakarta dan juga kepada masyarakat nih supaya saling menghormati lah mana yang jalur sebagai mass transportasi dan mana yang jalur untuk kendaraan pribadi. Ya, saya pikir ada beberapa saran ya. Saran yang pertama pasti pemanfaatan teknologi. Jadi orang sekarang ini kan sudah malu kalau diviralkan, ya. Artinya ETLE ini kan sudah jelas-jelas bisa di capture nih. Nah, capture-nya disampaikan saja ke publish. Biar masyarakat, ya artinya gini, budaya malu ini harus bisa kita ciptakan di sini. Malu berbuat salah gitu loh. Bukan bangga berbuat salah, tapi malu berbuat salah. Rasa-rasanya nanti biar umum saja lah yang memvonis gitu loh. Karena yang berlaku di masyarakat tuh kira-kira kayaknya seperti itu deh. Karena kalau misalnya viral dengan yang jelek itu malu, ya kan? Ya saya pikir nggak apa-apa atas dasar keterbukaan informasi publik. Ya, pemerintah saat ini sekarang kita membuka sajalah mana yang masyarakat yang benar ya kita expose, masyarakat juga benar juga kita expose agar supaya apa? Kita nanti dengan sendirinya akan terbiasa dengan itu dan terdidik untuk punya budaya malu. Untuk masyarakat ya taati norma-norma yang baik itu kita sudah dapatkan semenjak kita lahir. Allah itu sudah memberikan, ya Tuhan itu sudah memberikan budi pekerti yang baik untuk kita. Coretannya itu kertasnya bersih loh ya, gitu loh. Mari kita hormati sesama pengguna jalan. Kemudian hormati kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan hormati juga rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Rambu-rambu itu dibuat bukan untuk pajangan, tapi untuk ditaati sebagai guidance agar supaya kita lebih tertib. Kalau kita semua bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, tentunya transportasi Jakarta kita harapkan lebih baik, karena sukses Jakarta adalah untuk Indonesia. Bapak Haris Muhammadun, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi sehingga kita bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak, Bapak. Ya, bahwa selain Transjakarta berdasarkan Perda DKI itu dilarang masuk. Nah, kenapa? Karena
sistem transportasi, keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas. Ini dilakukan sebuah sistem manajemen ya, kerjasama seluruh stakeholders untuk menciptakan, membangun sistem transportasi, mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas itu diatur.